keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya, walaupun kabar-kabar menggetarkan di dalam dunia ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Tiada yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih setianya selain memuji menyembah Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Tiada yang dapat kami perbuat selain memuji, menyembah, dan melayani Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, layak dipuji dan disembah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus,
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari hambanya Ibu Elia Esther, yang akan memberkati kita. Kita sambut dengan pujian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Tentuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam setiap keadaan hanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk pujiannya, Pak Derikson. Mari saat ini kita masuk dalam firman, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pimpin hamba-Mu ini ya Bapa. Sesuai kehendak-Mu Tuhan, kami tidak keluar jalur daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi, ambil alih seluruh firman-Mu Tuhan, Engkau yang berkata-kata bukan hamba lagi, tapi Roh Kudus yang menguasai kami. Kami percaya Engkau memberikan hikmat pewahyuan yang berasal daripada Engkau, sehingga kami menjadikan berkat untuk mereka yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, kami undang Engkau ambil alih dari awal, pertengahan, sampai akhir. Engkaulah yang beracara di tempat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan, sehingga kami dididik oleh firman-Mu yang hidup ini, membawa kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyampaikan sabda-Mu. Wariki mama takata karabasikin atau kukuriki mama takarabasande. Di dalam Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom ya Bapak Ibu semuanya. Saya akan sampaikan firman tentang cara Tuhan mendidik itu bagaimana ya. Nah, cara Tuhan mendidik kan seringkali kalau kita mendidik anak-anak ini kan dengan panjang sabar, betul nggak ya? Mendidik anak yang bandel, anak yang nurut sih lebih enak ya, udah nggak pusing ya, udah nggak capek. Namanya anak yang nurut, anak papi, anak mami. Kalau anak yang nurut, coba kalau anak yang bandel, ini anak siapa? Betul nggak? Anak orang tua aja bisa bilang, ini anak siapa sih bandel ya? Kok punya anak seperti ini? Dulu mami papi nggak begitu, ini anak siapa? Nah, sering manusia bisa menilai ya dengan anak kita sendiri, betul nggak? Kata-katanya langsung cetus saja, ini anak siapa sih? Ya anak mami, gitu kan. Habis anak siapa? Saya dulu pernah begitu juga, membantah sama orang tua. Mama kan punya anak 7 ya. Saya yang satu selalu melenceng terus gitu ya. Main terus. Mama sampai bingung. Yang lain nggak kayak kamu. Kamu ini anak siapa? Ya anak mama, anak siapa lagi? Saya bilang. Nah ini, sama Tuhan juga sedang membicarakan tentang kita juga. Katanya engkau anak Tuhan, katanya gitu ya. Tapi ada nggak karakter seperti Kristus? Adakah firman ini termeterai di dalam roh kita? Adakah firman ini benar-benar melekat dan kita melakukannya? Nah, di sini, maka Tuhan akan mendidik kita. Caranya bagaimana? Mungkin kalau kita nasihatin anak-anak, ngomongin terus sih, mami bawel ngomong terus ya. Sebetulnya kebawelan orang tua itu ada baiknya, betul nggak? Untuk apa? Supaya terekam, betul nggak kata-kata kita? Gitu. Tapi kan anak-anak karena belum pengalaman, bawel amat sih, nggak mengerti. Tapi orang tua maklum karena anak belum paham dan belum mengerti. Sama Tuhan juga mendidik kita gitu. Kadang-kadang Tuhan berfirman, ya menyampaikan, ada yang mau dengar, ada yang tidak, hanya tumpang lewat. Nah itu. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Seperti saya dulu juga begitu, baru ikut Tuhan nakal. Ya, diajakin sama hamba Tuhan, ya ditatangin, sayanya ngumpet. Saya nggak mau suruh doa, saya ngumpet ya. Tuhan tuh masih panjang sabar. Sehingga ada waktunya Tuhan tangkap saya. Nah kalau Tuhan udah tangkap, saya nggak bisa lari kemana-mana. Demikian juga, Tuhan jangan panjang sabar mendidik kita. Ya, maka kalau kita dinasihatin oleh firman, Tuhan katakan jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan. Amin. Tapi firman itu menjadi hikmat untuk kita, untuk dibangun di dasar yang benar sesuai kehendak Tuhan. Coba kita lihat sebentar di Amsal 3. Ya. Amsal 3 dikatakan apa? Ayat 11 dikatakan apa ini Tuhan sudah berkata? Ya, Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya di sini. Ya, jangan bosan akan peringatannya di sini. Ya, kenapa? Karena Tuhan tuh mau mendidik kita supaya apa di sini? Ya, kan di ayat 13-nya,
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaiannya. Kalau kita mendengar didikan Tuhan di sini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, di sini Tuhan mengerti. Ya, seringkali orang anak-anak kalau dinasihati, kamu harus takut Tuhan, ini dan itu dah, mama bawa ini saya kan udah takut Tuhan, tapi takut Tuhannya cuma dari mulut doang, dari hati masih petak umpet gitu ya. Nah ini, jadi Tuhan mau kita tuh masuk ke dalamannya bagaimana untuk takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mendidik terus. Maka di sini Tuhan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jadi kalau ada orang tua nasihatin firman, kita harus dengerin dan kita harus melakukannya. Jangan didengerin masuk kiri keluar kanan. Itu bahaya sekali ya. Saya juga dulu masih belum takut Tuhan ya. Ya amin amin aminnya kemana gitu ya. Tetap aja melakukan seperti orang dunia, masih petak umpet, masih suka bohong. Datangin bilangin nggak ada, padahal orangnya ada di rumah. Itu saya dulu ya. Kenapa? Ya itulah karena belum istilahnya belum mengenal Tuhan, belum dalam dengan Tuhan, tapi begitu dengan waktu berjalan, ada hubungan dengan Tuhan, ternyata mulai masuk ke firman sedikit demi sedikit. Ya, maka di sini Tuhan katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi kalau diperingatin lagi firman, ya, aku udah tahu firman ini, belum tahu. Kalau saudara bilang sudah tahu, sebetulnya saudara tuh belum tahu akan isi hati Tuhan. Amin. Jadi kita jangan merasa tahu, tapi kita semua sedang belajar, termasuk saya juga sedang belajar menyelami hati Tuhan bagaimana sih yang Tuhan kehendaki di dalam anak-anaknya yang sudah tetapkan dan sudah Tuhan pilih. Jadi kalau saudara sudah dipilih sama Tuhan, waspadai, hati-hati ya, hidup kita melangkah dalam segala hal harus dijagai. Karena ini kita lihat tanda-tanda zaman akhir juga sudah mendekati, kita tanpa sadar hidup pada zaman akhir ya. Nah, di sini ini yang Tuhan mau ya. Jadi Tuhan apa dikatakan ya, jangan bosan ya. Di dalam apa? Jangan engkau menolak didikan Tuhan. Terima didikan itu mau keras ya, mau sekeras apapun telan ya. Kalau kita ditelan, kita itu akan menjadi apa? Menjadi berhikmat, kita mendapatkan rema, mendapatkan takut akan Tuhan itu ada bersama kita. Maka janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita tuh sama Tuhan nggak boleh bosan. Kalau makanan boleh bosan, terus bikin makan capcay terus ya lama-lama bosan. Boleh ganti sayur asem ya, mau apa makanan apa, nasi gudeg gitu apa itu boleh. Tapi kalau sama Tuhan nggak boleh bosan. Dengan firman-Nya nggak boleh bosan. Anak-anak baca firman, udah mami udah baca firman bosan. Nah itu hati-hati. Saudara sedang mendoakan Tuhan gak boleh bosan dengan firman. Karena firman adalah Allah sendiri yang ingin berkata-kata dengan kita. Ya, kenapa? Hanya dekat Allah saja, kata Tuhan, aku tenang. Bagaimana cara tenang hidup kita ini? Lewat firman. Karena firman ada ketenangan di mana kita hilang damai sejahtera. Begitu merenungkan firman ada kekuatan yang baru. Amin. Nah di sini sekarang kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kita akan digoncang, digoyahkan oleh tipu daya iblis dengan berita-berita hoax apapun yang bikin menakutkan ya. Waspadai, iblis sedang mencuri pikiran kita, iblis sedang mencuri damai sejahtera Allah. Tapi mari saat ini kita bertempur, berperang. Bagaimana cara berperangnya? Melekatlah sama Tuhan, maka ada kekuatan yang baru. Amin. Nah, makanya jangan jauh dari didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatan Tuhan, karena itu yang dahsyat, yang luar biasa, yang memampukan kita untuk kita sadar. Nah, kemudian kita lagi di sini ya. Oke, ya di Ibrani 12. Apa yang dikatakan firman Tuhan ya di Ibrani 12 juga jelas dikatakan ya, kita memang harus apa? Jangan menolak Tuhan, karena Tuhan sudah berkata di Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan apa? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah ini, jangan putus asa, kau terus diingatkan. Sabar ya nak, sabar. Lah sabar-sabar sampai kapan mami papi? Nah kadang-kadang tuh anak suka begitu mulutnya ya, gitu ya. Ayo, kalau diingetin orang tua jangan nyautin. Maka di sini kan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya Tuhan. Ya, kalau suruh berdoa jangan ngomel. Ya, masuk berdoa ya di sini. Karena di sini katakan apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya
dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau anak sudah bandel, ya dididik nggak mau, terus ya putus asa, stres karena belum dijawab, belum dikabulkan, akhirnya nggak mau datang ke Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan akan menghajar. Kenapa? Kenapa dihajar sama Tuhan? Karena Tuhan mengasihi supaya anak-anaknya tidak terhilang. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan. Maka di sini katakan ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi kalau dididik sama Tuhan, jangan dianggap enteng, jangan disalahkan Tuhan, jangan apa-apa. Ya Tuhan nggak dengar, ya Tuhan nggak ada, aku udah doa juga nggak dijawab, Tuhannya nggak ada. Hati-hati saudara, banyak orang yang saat ini seperti itu. Kenapa yang nggak ada tuh bukan Tuhannya, ya orangnya yang nggak ada di dalam hatinya Tuhan, nggak melekat cari Tuhan, tapi masih melakukan dosa yang nggak ada Tuhannya. Kalau saudara ingin ada Tuhan, tanggalkan kedagingan manusianya, melekatlah sama Tuhan, terutama takut akan Tuhan, maka Tuhan ada bersama kita. Ya, karena Tuhan nggak mau mendekati orang yang cemar, tapi Tuhan mencari orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Maka di sini katakan, ya jelas sekali, hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kalau diingatin terus firman-Nya, jangan putus asa. Belum kejawab, usaha nggak berhasil, sabar, banyak mengucap syukur, ya. Karena di balik pengucapan syukur ada mujizat, ada keajaiban. Di sini, ya banyak orang yang putus asa. Banyak yang saya layani putus asa. Doa sudah doa, Bu Elia kurang gimana. Tapi belum ada jawaban. Tetap masalah ada. Begini dan begitu malah tambah masalah. Kenapa nggak dijawab? Karena mereka lupa bahwa dia kurang melekat kepada Tuhan. Dan dia melihat masalah, bukan melihat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi masalah ini mengganggu pikiran kita, ya mata kita ini karena melihat dan telinga mendengar apa kata dunia. Tapi kalau kita melekat kepada firman, kita terus diperingati firman-Nya, kita kuat. Amin Tuhan, aku enggak takut. Engkau adalah sumber jawaban. Di mana aku berseru, maka Engkau akan menjawab. Ingat kembali lagi kepada firman, ya Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Nah, jadi kalau udah berseru, Bu ini udah berseru, tapi jangan bosan terus berseru. Kalau terus kita berseru meminta kepada Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh, Tuhan melihat hati kita, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita, amin. Tapi bukan waktunya kita, semua waktunya Tuhan. Tuhan akan mendidik kita. Kalau Tuhan nggak mendidik kita, kita nanti nganggap murahan Tuhan ini. Ya, Tuhan dianggapnya murahan. Berbuat dosa juga, buat kompromi juga Tuhan masih kabulkan, masih tetap dianggap semua enteng. Kata Tuhan nggak bisa, ya mahal. Yang pengikut Tuhan tuh mahal, ya mesti dikejar Tuhan dengan kekudusan, dia menanggalkan kedagingan kita, ya menanggalkan kebiasaan kita yang jelek ini harus dilepaskan. Maka di sini janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah di sini, terus kemudian karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah kalau Tuhan sudah menghajar kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Diizinkanlah masalah ada, ya. Jadi hati-hati sekali kalau Tuhan sudah menghajar, berarti ini Tuhan sayang sama kita untuk kembali kepada rencananya Tuhan. Amin. Seperti saya dulu kekaburan dipanggil sama Tuhan, enggak lah Tuhan, aku kembali lagi deh, kata saya. Tapi tetap Tuhan pegang saya. Akhirnya dengan saya bertati-tati dan saya terus melakukannya dengan kesakit-sakitan, dengan ada istilahnya keadaan situasi kita nggak mau, tapi Tuhan mau nggak mau, saya harus masuk di dalam rencana Tuhan. Endingnya, yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan saya. Saudara mungkin tahu kehidupan saya seperti apa. Saya nggak punya apa-apa, tapi Tuhan buat kita menjadi ada apa-apanya. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Makanya yang tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Maksudnya apa? Kita jadi bisa bersaksi, ya. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi nasihat, ya. Kenapa saya ada di sini?
Disinilah yang Tuhan mau. Jadilah kita ini anak terang, jadi berkat, jadi saksi untuk dunia. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan menghajar dulu kedagingan kita supaya mati, tidak mengakui diri kita sendiri, egoisnya kita. Tapi Tuhan mau remukkan kita supaya apa yang Tuhan kehendaki terjadi. Memang kalau Tuhan sedang proses kita itu nggak enak, masuk ke dalam dapur api itu nggak enak ya. Belum selesai ini datang ini, belum selesai ini datang ini. Saya ngalami proses itu, melayani orang, pelepasan, ternyata saya kena serangan balik, itu luar biasa. Sampai saya ini, pundak saya ini nggak bisa terangkat sama sekali, karena ketimban sama orang tinggi gede itu ternyata rohnya banyak, sehingga saya itu juga nggak bisa bergerak, tangan saya kesakitan. Akhirnya saya juga kebingungan ya, tapi Tuhan itu menguji saya. Saya cuma mengucap syukur. Sampai saya tidur nggak bisa, nyadari nggak bisa karena sakit ya. Terus akhirnya ada hamba Tuhan dari luar negeri. Singkat kata, akhirnya saya pas ada pelayanan waktu itu juga saya dipanggil karena sebagai koordinator pendoa. Pas lagi ada KKR besar, hamba Tuhan. Akhirnya saya memundurkan diri. Kata saya, udah deh, saya mengundurkan jadi ketua pendoa. Terus akhirnya Ibu Maria ngedorong saya, jangan, kamu maju, kamu bangkit dengan iman. Kebetulan Bu Maria lagi datang ke Jakarta, ayo kamu bangkit dengan iman, gerakan ini, gini, gini, gini. Akhirnya saya jalan, nggak bisa bawa mobil, karena tangan ini digendong ya, saudara. Tangan ini digendong karena kena serangan saya. Digendong itu, akhirnya saya pikir udah mengundurkan diri. Sampai saya bilang, tolong ya nanti ibu-ibu kalau saya di sana tempat acara KKR, jagain tangan saya ini, takut ditepak orang karena saya nggak bisa dipegang sama sekali, sakit banget. Singkat kata apa yang terjadi? Kemudian pas lagi ada hamba Tuhan, para nabi dari luar negeri, ada 4. Nah, session yang kedua saya masuk, doa itu saudara apa? Pertama hamba Tuhan bicara, di sini ada yang sakit pundak, Tuhan akan sembuhkan. Waduh, saya langsung mengangkat tangan kanan, kan nggak bisa. Tangan kiri saya yang angkat tangan saya bilang tuh yang sakit pundaknya. Itu cuma hitungan ketiga dia sebut. Mari kita ikut sampai ke hitungan ketiga. 1, 2, 3 itu benar-benar tangan saya bisa terangkat, tadinya digendong tangan saya, terus akhirnya terangkat lepas, itu benar-benar kesembuhan, mujizat, keajaiban terjadi. Tapi endingnya apa? Sebelum itu terjadi, saya harus menyelesaikan tugas Tuhan. Bayangin saya lagi sakit, saya harus datang karena saya sebagai koordinator doa di acara KKR itu, pas saya nomor 1 di situ. Ada Gideon 1, Gideon 2, 3, 4. Saya Gideon yang pertama, yang pembukaan untuk kerajaan surga di situ, Roh Kudus bagaimana bekerja. Memang waktu saya masuk di situ, waktu peperangan itu saya lihat di mimbar itu ada roh ini, ada roh-roh ini, saya tengkingin, tiba-tiba api mengelilingi itu gedung ya, sehingga pas kita lagi doa, tiba-tiba jemaat pada digotongin, dimasuk-masukin, manifestasi pada pelepasan sendiri. Saya bingung lagi doa, kenapa? Kata saya sendiri juga lagi ada masalah. Tapi ternyata Tuhan melihat saya di dalam kesakitan saya menyelesaikan tugas Tuhan. Saya sendiri juga Tuhan sembuhkan. Lihat saudara. Makanya saat ini, mari saat ini, apapun yang diizinkan Tuhan, banyak mengucap syukur. Di balik semua ini Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, amin, tidak terpikirkan. Nah disinilah, jadi mari saat ini ya. Jadi kalau Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita, bersyukur berarti kita dipilih sama Tuhan. Daripada kita dibilang anak-anak repot kan. Nah ini jadi masalah besar ya. Jadi bersyukur kalau di rumah tangga ada masalah. Kok kita punya suami kayak nggak punya suami, hidupku sendiri aja, puji Tuhan, masih ada Tuhan Yesus suami kita, amin. Nah itu ya, misal aku punya isi Bu Elia, tapi kayak nggak punya isi, cuek tuh isiku, puji Tuhan Pak, masih ada Tuhan, amin, mempelai kita yang setia, yang selalu menjawab doa-doa kita, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Oh saya lagi ada masalah ini, orang kok menjauh, biarkan orang menjauh, tapi kita melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, kemudian kita lagi di sini, ya. Bagaimana kita untuk takut akan Tuhan? Kita lihat sebentar di Amsal 1. Kita terutama harus takut dulu akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, lihat beres semuanya, ya. Ayat 7 dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan
didikan. Tuh, Tuhan jelas katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kalau kita udah masuk di dalam kepengenalan Tuhan, tapi hidup kita masih kompromi, masih bohong-bohongan, masih petak umpet, masih mempermainkan orang lain, masih ngerjain orang lain, itu belum takut akan Tuhan, saudara. Kalau takut akan Tuhan itu hidup ini benar-benar lurus untuk Tuhan. Maka di sini takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan, ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Di sini lihatin, ya. Jadi kalau orang yang bodoh itu menghina hikmat dan didikan Tuhan, nggak mau dididik, nggak takut akan Tuhan, ya. Baca firman ya baca firman, tapi tetap aja kompromi dengan dunia. Hati-hati, saudara. Di sini Tuhan katakan, kalau takut akan Tuhan adalah pengetahuan yang engkau akan dapatkan. Ya, apa yang didapatkannya? Pengertian, hikmat, ya. Hidup kita lebih waspada, lebih berhati-hati lagi menghadapi situasi yang akan datang ini. Tapi di sini takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Nah, di sini. Ya, jadi banyak orang yang saat ini mengolok-olok anak Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, pada akhir zaman akan banyak pengejek-pengejek bagi anak-anak kerajaan surga. Tapi kita harus kuat menghadapinya. Amin. Ya, jangan kecewa, ya, tapi mengucap syukur sama Tuhan. Semakin diejek kita semakin meningkat ya rohani kita, semakin dilipat gandakan sama Tuhan kita, semakin lompat. Kenapa? Karena kita tidak pernah membalas, kita tidak pernah sakit hati, tidak pernah dendam, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Karena itulah Tuhan mau kita naik peningkatan yang lebih baik lagi. Amin. Nah, di sini jadi abaikan ya. Jadi jangan sebut sampai orang bodoh. Kalau orang bodoh itu menghina didikan Tuhan, nggak mau mengerti, diajarin harus begini, begono, terus aja ya masuk kiri keluar, kesal sama anak, apalagi Tuhan. Ya kalau Tuhan sudah berpaling kepada kita, mau doa apapun kan Tuhan nggak akan dengar. Tapi kalau kita masih ada yang ngedidik orang tua, masih bisa nasihatin, puji Tuhan karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang harus kita dengerin, harus kita hormati, maka berkatnya juga cepat kepada anak-anaknya. Makanya Tuhan katakan, hai anak-anak hormatilah orang tua. Betul nggak? Maka berkatnya akan besar. Nah di sini. Penting anak-anak ini harus takut akan Tuhan dulu ya. Maka lihat rezekinya dipermudah sama Tuhan ya. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Nah, demikian juga kita punya anak juga kita bisa mendidik anak-anak dengan baik ya. Karena kita juga akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita sibuk terus pelayanan, tapi anak terbengkelai, itu juga disalahkan kata Tuhan. Aku nitipin anak-anak. Ya, kenapa engkau tidak didik anak-anak dengan baik? Tapi engkau bisa keluar untuk orang lain. Tapi di dalam bagaimana? Nah, dipertanyakan. Jadi kita juga harus bisa menjaga keluarga juga. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Seperti contohnya apa di sini, ya. Coba lihat. Ayub, kenapa dia takut akan Tuhan? Dia ternyata mengerti akan hidup ini, ya. Coba lihat sebentar di Ayub 28 ayat 28 dikatakan apa? Ayub 28 ayat 28 dikatakan Ayub. Oke. Ya, di sini. Di sini katakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, di sini ya Ayub mengerti ya. Di sini tetapi kepada manusia ia berfirman ya. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Kita dapat hikmat, dapat pengertian, dapat kedewasaan, dapat kerajaan surga, dapat pengertian apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kita juga menjauhi apa? Kejahatan. Itulah akal budi. Kalau kita sudah menjauhi kejahatan, kita mendapatkan akal budi daripada Tuhan. Maka Tuhan akan percayakan ya segala sesuatunya kepada kita. Percayakan apa, Bu Elia? Ya percayakan ya, dipercayakan di dalam segala mengolah keuangan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, dalam masalah apapun Tuhan akan percayakan. Kenapa? Karena engkau punya akal budi yang sehat, akal budi yang benar. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Ya makanya akal budi ini harus kita jagai. Maka di sini dan menjauhkan kejahatan itulah akal budi. Tapi kalau kita tetap pikiran kita picik,
kita udah jago firman, tapi firman diputar balikan, tapi kita siasat untuk menipu orang, itu sih kejahatan. Tuhan tahu. Ya, pada akhirnya kita juga akan dituntut di tata pengadilan Tuhan. Ngeri sekali, ya. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Jaga kekudusan, hidup yang benar, panjang sabar, ya ikut Tuhan ini karena Tuhan sedang menguji kita sampai di mana kita sebagai pengikut Yesus yang taat dan setia, ya. Nah, ini yang Tuhan mau, untuk takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan akal budi dan pengertian, ya. Nah, yang ketiga kita harus dengarkan, ya, dan selami apa yang Tuhan bicarakan. Coba lihat di Amsal 8. Amsal 8. Ya, di Amsal 8 ayat 33 dikatakan apa? Ya, di sini katakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Di sini Tuhan tegur lagi, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Sekarang ya orang tua di mana sih yang punya anak nggak dididik? Kalau orang tua mengabaikan anaknya nggak mendidik, jadi anaknya jadi liar, anaknya jadi sembrono, ya nggak bisa menghormati, ya hidupnya seenak jidat, ya selonong boy gitu. Makanya di sini katakan, ya, maka firman Tuhan jelas katakan, dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak. Terutama yang Tuhan akan mendidik lewat orang tua, ya. Dididik sama orang tua, ya, kita untuk patuh, ya. Demikian juga kalau kita sudah melakukannya, ya semuanya dipermudah sama Tuhan. Maka di sini, ya, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Tuhan nggak mau mengabaikan setiap firman yang apa yang sudah direnungkan sama kita, tetapi kita melakukannya. Maka di sini katakan 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, kata Tuhan. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tuh. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, engkau, Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan hidup. Hidup jadi berkat. Hidup menjadi membawa sukacita, membawa damai sejahtera, yang membawa kehidupan. Dan Tuhan berkenan akan dia. Nah, kalau Tuhan berkenan akan kita, apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Ya, jadi saya tuh bersyukur, saya dipercayakan sama Tuhan, juga saya bersyukur. Oke, Tuhan, apa yang saya laksanakan, lakukan. Jadi ada musimnya Tuhan ternyata. Ya, misalkan lagi musimnya nih, misalkan Pak Yohanes nih, lagi jualan misalkan jualan, buka restoran. Wah, lagi rame-ramenya, wah happy banget, senang, sibuk-sibuk. Ada saatnya nanti diizinkan sepi, ya, di situ sama Tuhan. Ya, kenapa? Coba bisa nggak mengucap syukur? Bisa nggak terus mengandalkan Tuhan segala sesuatunya? Nah ini, jadi ada musim-musimnya, nanti ada naik turunnya. Tuhan menguji sebetulnya, melihat bukan mau diberkati dan diberkati, tapi Tuhan menguji di dalam kekosongannya, di dalam kekeringannya. Bisa enggak engkau tetap enjoy dengan aku? Bisa engkau tetap merenungkan firman-Ku? Bisa enggak engkau tetap percaya akan janjiku, kata Tuhan. Nah ini, jangan sampai janji Tuhan ini dianggap, Tuhan enggak ada. Saya pernah melayani bapak-bapak, nggak ada Tuhan, enggak lah, nggak ada Tuhan ke situ. Tuhan nggak ada, Bu Elia katanya. Tuhannya nggak ada. Saya doa nggak didengar, semua berantakan. Coba bedah hidup mereka ini yang tidak benar. Kedugem lah. Udah gitu dia main sembrono dengan wanita-wanita yang tidak kenal Tuhan lah. Mana Tuhan bisa dengar? Sementara dia ingin dikabulkan dan dikabulkan, kata Tuhan, siapa kamu? Kamu sendiri aja nggak mau dibentuk oleh firman. Engkau mengabaikan firman, tapi hidupmu mau suka-sukamu, kata Tuhan. Kamu siapa, kata Tuhan? Kamu budak. Jangan bilang aku nggak ada. Nah, kalau Tuhan udah marah, ngeri sekali, saudara. Ya, jadi mari. Saat ini, bagaimana untuk kita diperbaharui? Karena tahun ini ada tahun kemurahan Tuhan. Ada mujizat yang tidak pernah kita ketahui. Amin. Tuhan bisa pakai orang-orang, ya, yang punya belas kasihan, yang punya kasih. Itu Tuhan yang menggerakkan, tapi lihat, orang yang menabur, Tuhan akan tabur kembali. Berkat yang berlipat kali ganda. Kalau Tuhan memberkati itu nggak tanggung-tanggung, saudara.
Itu luar biasa, ya. Maka di sini katakan, ya, jelas katakan apa? Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tuhan akan berkenan kepada kita. Ya, jadi jangan cari perkenanan kepada manusia. Kita cari perkenanan bisa kecewa, saudara. Ya, ada kesaksian teman saya, William. Saya udah melayani sekian banyak, sekian lama. Saya kecewa. Ternyata atasannya tidak baik. Ternyata perkumpulan mereka hanya kelompok orang-orang elit katanya. Tapi kita ini di belakang. Berarti kita yang kerja berat, kita yang kerja capek. Tapi kok kita nggak diperhitungkan? Tuh, kenapa? Itulah manusia. Ada janji dan tinggal janji. Tapi mana nggak digenapi? Akhirnya kecewa. Tapi itu seizin Tuhan. Ya, kenapa? Tetap kata Tuhan, kembali kepadaku. Hendaklah engkau matamu tertuju hanya kepada aku saja. Amin, saudara. Lihat, maka di sini jelas ya. Jadi mari supaya kita dikenal sama Tuhan saat ini, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Jangan pernah jenuh akan firman. Renungkan firman, baik Tuhan aku renungkan. Jangan bilang kita udah hafal, jangan bilang kita sudah tahu, belum tahu. Karena satu ayat, Pak Yohanes bisa menyampaikan satu ayat ini dengan versi yang berbeda. Pak Derikson nyampaikan dengan cara yang lain, ya. Mungkin Pak Henda nyampaikan dengan cara yang lain. Saya nyampaikan cara yang lain. Pak Anfal mungkin satu ayat ini nyampaikan cara yang lain lagi. Kenapa? Karena dia hidup, dia kaya firman itu. Karena Allah banyak berkata-kata kepada individu pribadi, lepas pribadi, caranya berbeda. Amin. Maka kita tidak pernah, tidak berhak untuk menghakimi. Tapi firman itu adalah hidup untuk menghidupi bagaimana untuk layak di mata Tuhan. Ini luar biasa tuh, saya merinding bilang begini. Karena Tuhan itu terlalu kaya untuk dalam kata-kata ini. Hidup, ya harus dihidupi. Maka di sini katakan ya, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Tuh, ya Tuhan udah katakan ya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dinasehatin gak mau. Masuk kiri keluar kanan, maunya dewek gitu ya di sini. Di sini, maka di sini ya mendapatkan aku merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Kan jangan kita benci sama Tuhan. Tuhan terlalu kasih, terlalu baik untuk kita. Untuk ya, mari saat ini senangkan Tuhan, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya, di sini. Aku kasihi dengan kasih Tuhan, ya. Maka di sini lihatin maut sudah mendekati. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ada anak Tuhan kesaksian. Ikut Tuhan tapi dia kompromi dengan dunia. Ikut Tuhan tapi dia tidak melakukan. Baca firman cuma baca firman tapi tidak dilaksanakan. Itu bahaya sekali. Akhirnya diizinkan masalah datang yang besar. Ya. Nah, itulah akhirnya endingnya apa? Dibawa pulang sama Tuhan. Kenapa? Itulah kata saya, jangan main-main dengan firman. Ya, senjata makan Tuhan ini akan berlaku. Maka di sini semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya, jadi jangan pernah kita menjauh daripada Tuhan, membenci firman Tuhan. Ya, Tuhan akan mendidik kita dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Tuhan, aku maunya seperti ini. Kenapa Tuhan begini? Dah, udah nanya kenapa kata Tuhan. Tuh kamu siapa? Pakai kenapa? Saya nggak berani. Ya, paling Tuhan aku mengucap syukur. Ya, walaupun saya tidak mengerti dibawa ke sana ke sini sama Tuhan. Tuhan maksudnya ada apa di balik semua ini Tuhan? Aku mengucap syukur, oke deh Tuhan, kalau memang ini kau kehendaki, aku jalani. Udah gitu aja. Saya nggak banyak begini, begono. Oke Tuhan, aku mau membawa kehidupan di dalam mereka. Nah ini, yang Tuhan mau tuh kata-kata yang hidup, kata-kata yang membangun, ya, kata-kata apa, profetik, ya, bukan aku sial. Jadi sial terus hidup kita. Enggak, aku diberkati, pasti aku diberkati, benar diberkati saudara. Ya, aku pasti berhasil Tuhan, aku pasti berhasil, ya. Kenapa? Kata-kata menentukan, kan dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, Amsal 18 ayat 21 sudah mengatakannya. Jadi hati-hati dengan mulut kita ini. Mulut kita ini harus sesuai dengan firman, sesuai apa yang kata Tuhan mau. Tapi iblis ya selalu menakut-nakutkan. Betul enggak? Ya, selalu menipu dengan cara-caranya, dengan liciknya. Nanti saya akan bukakan ya. Bagaimana iblis untuk menipu kita.
gitu ya. Nah itulah ya. Jadi mari setuju dengan firman, ya Tuhan, ya dan amin Tuhan, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Nah ini yang Tuhan mau ya. Jadi Tuhan mau dengarkan firman, ya dalami, selami kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah kemudian ya di sini sudah ya. Saat ini dikatakan lagi yang keempat, jangan abaikan nasihat juga. Coba lihat di Amsal 15. Nah, jangan abaikan nasihat juga ya di Amsal 15. Amsal 15 ayat 32 sampai dengan 33. 32 sampai dengan 33 dikatakan apa? Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Tuh, kalau kita mendengar teguran, kita mendapatkan akal budi daripada surgawi, ya, mendapat kepintaran, kecerdasan, kemampuan, ya, yang bodoh diangkat sama Tuhan, ya, untuk apa? Menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa, karena anak ini punya akal budi, dia selalu tidak mengabaikan firman-Ku, dia selalu melakukan, maka aku akan angkat dia jadi kepala, bukan menjadi ekor. Lihat di sini, ya. Jadi Tuhan itu tidak melihat kepandaian, kepintaran, ya, mau S1, S2, S3 kek, Tuhan tidak melihat itu. Kalau nggak takut Tuhan percuma. Yang penting kita takut akan Tuhan, ya. Orang apapun pendidikan nggak tinggi, Tuhan bisa angkat tinggi, ya, sukses dan berhasil. Kenapa? Karena engkau mengasihi aku dan engkau menyenangkan aku, maka Tuhan plus Tuhan berikan. Amin. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang ya yang diberkati sama Tuhan. Tuhan luar biasa, katanya dia diberkati ya. Kata saya tuh, saya senang melihatnya. Nah itu, saya bangga gitu ya. Nah ini, maka di sini jelas dikatakan tadi apa? Ya ayat 30, ya ayat 32, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tuh, jangan mengabaikan didikan Tuhan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Ya, nah kita dengar, oh ternyata begini salah ya. Oke deh Tuhan, kalau aku salah pikir, kalau saya salah sangka, saya salah menilai, ampuni saya Tuhan. Berarti ternyata saya tuh belum benar di mata Engkau, bahwa aku itu ternyata masih manusia, masih yang berdosa. Nah kita akui, ya, jangan langsung kita terintimidasi gitu ya. Nah di sini. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Makanya kan kalau kita ke gereja, betul nggak Bapak Ibu? Dengarkan firman Tuhan. Aduh, aku di sini tegur Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menguatkan saya kembali, sehingga tadinya saya lemah jadi kuat kembali oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan tuh baik, ya. Mendidik kita, mengajar kita, mengingatkan kita kembali, supaya kita tidak lupa bahwa Tuhan tetap dia menolong kita pada waktunya. Makanya di sini katakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, di sini. Jadi kalau kita takut Tuhan, akan ada hikmat daripada surgawi. Hikmat Allah itu mengalahkan daripada orang didikan yang tinggi. Karena hikmat Allah tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Karena dunia diciptakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan kalau berikan hikmat kepada anak-anaknya, bisa mampu. Coba adakan hamba Tuhan yang kalau khotbahnya, hikmatnya, marifatnya, kepekaannya, ya, kata saya ini luar biasa hamba Tuhan, saya bilang tuh ya, dipakai sama Tuhan luar biasa. Saya doakan orang itu karena saya tahu orang takut Tuhan, saya badam doa, Tuhan hebat orang ini, saya tahu ini orang takut Tuhan, dipenuh hikmat, ya, sampaikan firman dan dia terus nyampaikan nasihat-nasihat di situ saya tahu berarti ini orang memang takut akan Tuhan dan dia hikmat Allahnya bekerja ya. Jadi orang biasa pun Tuhan bisa pakai. Luar biasa kata saya, Tuhan berkati dia Tuhan, lindungi dia. Kenapa? Karena kita bukan hanya nonton dan lihat di YouTube ya, tapi siapapun yang takut Tuhan kita bawa dalam doa supaya iblis tidak bisa mencuri, tetapi benar terus menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Kita penting saling mendoakan ya, supaya kita hamba-hamba Tuhan nggak ada yang jatuh, tapi kita kuat, ada yang menopang satu dengan yang lain. Amin. Yang menilai siapa? Tuhan, bukan kita. Ya, maka di sini cara Tuhan untuk mendidik itu baik. Kalau kita nggak mau didik sama Tuhan, mau didik sama siapa? Siapa coba yang mendidik? Kalau iblis, dibinasakan kita, disesatkan, saudara. Kita lebih baik dididik sama Tuhan, itu lebih baik. Amin. Nah ini yang Tuhan mau, ya.
Maka di sana katakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Jadi Tuhan mau kita harus rendah hati. Ya, segala sesuatunya nggak ada yang diunggulkan. Kita tetap harus humble di mata Tuhan. Ya, maka lihatin ya. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Tetap apa yang Tuhan tambahkan, apa yang Tuhan berikan, tetap kita humble di mata Tuhan, ya. Karena Tuhan ada rendah hati dan lemah lembut. Tetap kita, Tuhan, terima kasih. Aku mau segambar dengan Engkau, Tuhan. Aku mau menjadi biji matamu, Tuhan, seperti Daud. Aku mau Tuhan dikenal namanya, Tuhan. Aku mau Tuhan jadi berkat. Aku mau Tuhan jadi saksi. Aku mau Tuhan dididik oleh Engkau untuk mengerti rencana jalanmu, kehendakmu yang terjadi dalam kehidupan saya ini seperti apa, Tuhan. Bentuklah kami segambar dengan Engkau. Nah, disitulah maka Tuhan akan membentuk kita. Ya, banyak cara Tuhan membentuk kita ini. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini aja yang saya sampaikan, tapi saya akan sampaikan ini satu ayat yang di sini, bagaimana orang yang benar-benar orang yang ada iri hati, yang jahat. Ya, coba kita lihat sebentar di satu ayat ini. Kisah Rasul 13. Ini yang terakhir ya, Kisah Rasul 13. Ini bicara tentang apa? Orang yang iri ya. Coba lihat sebentar di Kisah Rasul 13. Ayat 43, Kisah Rasul 13 ayat 43. Ya, kita baca. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ayat 45, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Coba lihatin ya di sini. Ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus di sini ya. Di sini tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Tuh lihat, Paulus berani menegur ya. Dia berani menegur. Kenapa di sini? Di sini memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, waktu dia mulai iri hati, mulai dia nggak suka orang dikumpulin ya, mulai ada ciles. Tapi lihat Paulus tegas dia katakan di sini ya, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Ternyata tuh Paulus menegur kepada orang yang iri hati ini ya, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk peroleh hidup yang kekal ya. Dan sini karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lihat Paulus ini ya, waktu Paulus menegur orang ini ya, karena nggak suka ya, tapi lihat di sini Paulus mengibaskan, sebab itu aku diperintahkan kepada kami ya, di sini dikatakan apa? Untuk menjadi terang. Nah di sini orang kadang-kadang ya, anak-anak Tuhan nggak boleh satu dengan yang lain saling iri ya. Berkumpul itu lebih baik dikumpulkan ya, jangan sampai seperti ini. Di sini dikatakan ya, orang Yahudi ini, penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas ya, ada yang iri di sini ya. Kenapa iri? Karena dia nggak suka ya. Maka di sini melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan apa? Iri hati dan sambil menghujat, mengatai, apa-apaan nih kumpul-kumpul, apa-apa nih, dia udah ngata-ngatain ya. Di sini dia menghujat, dia nggak percaya. Di sini dia membantah yang dikatakan oleh Paulus, nggak percaya, itu munafik lah, itulah bohong lah, indah itu. Tapi di sini Paulus dengan tegas, ayat 46 ya, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Tuh disebutkan untuk apa? Beroleh hidup yang kekal, dia tidak layak, Paulus katakan ya. Maka di sini katakan, karena itu kami berpaling kepada
bangsa-bangsa lain. Jangan sampai nanti kita dipercayakan Tuhan, begitu kita udah nggak mampu, nggak sanggup lagi, Tuhan akan pindahkan kepada orang lain yang sanggup mau melakukannya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi mari saat ini, apapun ya yang Tuhan percayakan, siap tidak siap, kita harus siap. Amin. Melaksanakannya. Mungkin ada hambatan, mungkin ada tantangan. Hayo hadapi seperti Paulus. Tegas. Memang kamulah yang harus bertobat pertama-tama. Nah, seperti itu. Maka Tuhan akan kasih jempol kepada kita. Ya, itu yang luar biasa. Kita harus punya roh radikal. Kita harus meneruskan jalan Tuhan. Karena itulah didikan Tuhan yang sebenarnya menegur kepada orang yang melenceng. Maka jangan punya hati iri hati. Iri hati itu iblis yang cemburu sama Tuhan. Makanya Tuhan disalib karena cemburu. Ya, jadi hati-hati. Jadi ini aja yang saya sampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini jadi berkat ya. Mari kita berdoa. Oh ya, satu ayat lagi, maaf ya. Ini ayat yang tidak asing. Kalau nggak salah di 1 Timotius ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Ini yang terakhir ya. Apa yang Tuhan katakan? Ini udah nggak asing lagi ayat ini. Ayat 16 dikatakan apa? Ya. Ayat 16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini kuncinya. Jadi di sini yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Kita akan dikasih pengajaran untuk menyatakan apa? Kesalahan, untuk memperbaiki apa? Kelakuan, karakter, ya, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Ini udah luar biasa, ya. Jadi Tuhan akan membentuk kita, ya, untuk apa? Untuk mengajar kita, diajar kita di dalam firman-Nya, untuk menyatakan kesalahan. Jangan egois, akui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya. Untuk apa lagi? Ya, untuk karakter kita dirubah. Ya, jangan egois, jangan sombong, jangan arogan, jangan sok hebat, sok pinter. Ya, kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan mendidik kita di dalam hidup benar bagaimana. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Ini aja yang saya sampaikan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu yang hidup yang mendidik kami terus-menerus Tuhan. Kami bersyukur, kami terus ditegur, dikuatkan ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami semuanya. Berkati Tuhan Yesus yang mendengarkannya, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Derikson. Nanti yang doa syafaat saya minta ya. Oke, Bu Esther. Ya, kita akan berdoa syafaat. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah meneguhkan kita tentang bagaimana Tuhan mendidik kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Ya, silakan nambahnya. Silakan Bu Esther. Ya. Mari kita Mic-nya masih tertutup Bu Esther. iya mau buka ini susah. Ntar dulu Pak. Misalnya di sini. Udah. Udah. Ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, penyertaanmu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih bisa ya Bapa bersekutu dengan Engkau, semua itu karena kebaikan-Mu. Inilah kami Bapa, semua anak-anak-Mu, Engkau urapi kami terus Tuhan. Kau berikan iman yang kuat kepada kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah diberitakan tadi kepada kami ya Bapa. Engkau tanamkan itu di loh hati kami. Biarlah kami jadikan kami pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu Ibu Elia Esther ya Bapa. Biarlah Kau pakai dia Tuhan semakin hari semakin heran. Untuk hormat bagi nama-Mu. Pakai dia Tuhan untuk selalu melayani Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hibur. Bahkan yang terbelenggu Engkau lepaskan. Biarlah dia Tuhan semakin hari semakin merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kau mengurapi dia Tuhan dengan urapan baru-Mu. Semakin hari Tuhan semakin melihat kasih-Mu, kuasa-Mu yang Kau nyatakan Tuhan kepada orang-orang yang dilayani ya Bapa. Terima kasih Bapa, buat malam ini kami mengucap syukur kepadamu. Begitu juga ya Bapa, kami semua Tuhan, Engkau jadikan kami Bapa menjadi sahabat-Mu yang setia. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Tuhan Engkau terus Tuhan
mengubah yang tidak baik menjadi baik. Ajari kami terus Tuhan untuk tunduk kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Tanpa kasih-Mu Bapa, hidup kami tidak berarti. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, Engkau datang ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada kami. Kami sungguh bangga mempunyai Bapa. Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Terima kasih Bapa buat malam ini. Engkau lawat kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang susah Engkau hibur. Yang terbelenggu Engkau lepaskan Bapa. Yang susah Engkau hibur ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Cukuplah kasih-Mu Tuhan. Selalu kami terima ya Bapa daripada-Mu. Karena tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak berarti ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Hari lepas hari kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada semua kami Tuhan, keluarga demi keluarga ya Bapa. Pulihkan kami di akhir zaman ini ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan berdoa dan berjaga-jaga. Sebab kami tidak tahu kapan Engkau datang menjemput kami. Tetapi biarlah persiapkan hati pikiran kami Tuhan. Untuk mata kami selalu tertuju kepadamu. Telinga kami selalu mendengar suara-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Tuntun kami Roh Kudus yang manis yang lembut. Biarlah hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan terus Tuhan menopang, menghibur kami, menolong kami dari segala kelemahan kami. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan semakin hari kami, semakin Tuhan berkenan kepadamu. Semakin ajari kami terus Tuhan untuk selalu melekat kepadamu. Biarlah kami terus Tuhan semakin hari, semakin merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Bahwa apa yang tidak pernah melintas di mata kami dan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Begitu juga kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami ini. Selamatkan bangsa kami ya Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran bangsa kami. Engkau Tuhan memulihkan bangsa kami ini. Kau jamah mulai pemimpin kami, baik wakilnya Tuhan, mulai dari tertinggi sampai yang terendah Kau jamah Tuhan. Biarlah bangsa kami ini menjadi milik-Mu ya Bapa. Kau berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah mata dunia Tuhan lihat. Sekalipun kami Tuhan sedikit di bangsa ini Tuhan, tetapi Engkau yang lebih besar ya Bapa. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, Engkau melawat bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami mau berdoa buat bangsa Israel ya Bapa. Kau berkati bangsa Israel ya Bapa, menjadi bangsa yang pilihan-Mu. Karena Engkau Tuhan sudah menubuatkan itu, bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu. Siap apapun Tuhan, masalahnya apapun Tuhan, di dalam perperangannya kami percaya Tuhan, Engkau tidak melepaskan bangsa ini. Engkau yang di depan melawan segala musuh-musuhnya. Biarlah bangsa ini Tuhan terus Tuhan boleh tunduk kepadamu dan takut akan Tuhan. Biarlah dia dengar-dengar suara-Mu Tuhan untuk melakukan segala pekerjaannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami.
Haleluya. Amin. 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 Pada saat Amin. ini kita angkat kedua tangannya, kita terima berkat sebelum kita salingkan nanti pada Rickson yang osnya. Mari kita angkat kedua tangan. Orang memata kata masikin atau kukumi memata kata Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kasih Tuhan menyertai, diberi kekuatan, diberi kasih karunia. Kasih Amin. Tuhan membawa damai sejahtera, diberi kemenangan. Biarlah api Roh Kudus menyala-nyala dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Roh Kudus, berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas alam yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat malam